Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fikih al-asma'il husna. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, paham. Berarti belajar fikih asma al-husna adalah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, indah, yang tidak didahului atau tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada kejelekan di dalamnya, yang maha sempurna. Alhamdulillah, kita sudah ambil nama yang pertama, yaitu apa? Allah, atau juga Al-Ilah. Jadi sebagaimana pertanyaan bintang kemarin, berarti Allah adalah nama Tuhan kita, ya. Jadi orang Islam, seorang Muslim itu memiliki Tuhan. Dan nama yang paling agung, yang pertama yang kita bahas kemarin adalah Allah. Karena semua nama kembali ke lafzul jalalah Allah. Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya Allah, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita ambil yang kedua adalah Ar-Rabb. Dan nama ini di dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai macam konteks, ya, berbagai macam keadaan, kurang lebih atau disebutkan di atas 500 kali penyebutan. Kalau kemarin berapa hira lafzul jalalah Allah, ya, 2200 lebih. Nah, sekarang nama Ar-Rabb di dalam Al-Quran lebih dari 500 kali penyebutan. Terlebih apa yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah, Rabbul Alamin. Walaupun dia datang dalam bentuk mudhaf ilaih. Misalkan lagi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Rabb itu kalau ada fi'il madinya Rabba ya Rubbu, isim fa'ilnya Rabbun. Isim fa'ilnya apa? Rabbun, panjang, ada alifnya. Tapi karena keseringan pengucapan, maka alifnya lepas, jadi dibaca Rabbun. Sebagaimana Allah dari kata ilah, al-ilah, tapi karena sering pengucapan akhirnya hilang hamzahnya, jadi dibaca tebal Allah. Dan nama Allah Ar-Rabb, ya, ketika mutlak tanpa idhofah, ya, mutlak tanpa mudhaf ilaih, maka tidak boleh ini disematkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kata tertulis Ar-Rabbu, ketika dengar kata Ar-Rabbu pasti selain Allah, tapi bentuknya mudhaf ilaih. Misalkan Rabbud Dar, pemilik rumah. Ya, Rabbu bisa di situ bermakna pemilik atau yang menguasai atau yang bertindak di negeri tersebut. Ya, jadi kalau kata Ar-Rabbu ini langsung tertuju untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak untuk selain Allah? Boleh, tapi jangan pakai alif lam, jangan bilang Ar-Rabbu, tapi harus mudhaf ilaih. Jadi bilangnya apa? Rabbud Dar, misalkan pemilik rumah, begitu. Dan sekali lagi, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Setiap nama
pasti mengandung sifat. Sebagaimana kemarin lafzul jalal Allah, tafsirnya Ibnu Abbas apa artinya? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Dialah Allah yang memiliki sifat ketuhanan dan juga ubudiyah. Nah, sekarang makna dari Ar-Rabb adalah dzurrububiyah ala khalqihi ajma'in, yang memiliki sifat rububiyah atas makhluknya seluruhnya. Nah, sekarang yang kita bahas apa itu makna rububiyah. Makna rububiyah adalah khalqan atau khalqun, mencipta, mulkan, merajai, menguasai, tasarruf itu bertindak, berbuat, mengatur, tadbir sama, tadbir artinya yang mengurusi, yang mengatur. Jadi makna rububiyah itu bukan hanya satu arti, tapi mengandung makna yang banyak, bukan hanya satu. Jadi ketika dengar kata Rabb mengandung makna dzurrububiyah, berarti Allah yang mencipta, Allah yang merajai, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Mafhum? Ya, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Dan sifat ini sifat yang sempurna, tidak ada kecacatan di dalamnya. Paham ya? Jadi Rabb apa artinya? Bintang. Memiliki apa? Sifat rububiyah. Ya sudah, itu jadi bahasa Arab saja istilah rububiyah. Nanti diperjelas lagi apa itu rububiyah. Mencipta, merajai, menguasai, mengatur, menghidupkan, mematikan. Itu namanya apa? Rabb. Sini paham ya? Kita bawakan di sini perkataannya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau berkata, kata Ar-Rabb di dalam bahasa Arab itu mengandung banyak arti. Yang pertama kata beliau maknanya adalah as-sayyid al-muta'. Sayyid itu tuan atau pemuka yang ditaati. Maka dahulu sebelum datang Al-Quran, kata Rabb biasa digunakan untuk tuan yang ditaati, maka dipanggilnya Rabb. Ya, apa kalau bahasa Indonesianya? Tuan, majikan, apa lagi? Ya, ketua, begitu. Itu namanya apa? Sayyid, pemuka, pemimpin. Yang kedua maknanya adalah, ini kita berbicara secara lughah dulu, secara bahasa. Jadi penggunaan kata Rabb dahulu di bangsa Arab, yang pertama adalah as-sayyid al-muta', pemuka, ya, pemimpin yang ditaati. Yang kedua bermakna ar-rajul al-muslih asy-syai'a, ya, dipanggil juga Rabb, seseorang yang bisa mengislah, memperbaiki, ya, mengatur, mendamaikan sesuatu, maka juga dijuluki dengan Rabb. Misalkan antum bisa memperbaiki sesuatu, nah itu dipanggilnya dahulu sebagai apa? Rabb. Ya, mengatur ini, mengatur itu juga dipanggilnya apa? Julukannya Rabb. Ini secara bahasa. Yang ketiga bermakna Malik. Malik itu raja, penguasa. Maka dahulu juga penguasa itu dipanggilnya apa? Rabb di kalangan bangsa Arab. Dan terkadang banyak makna-makna yang lain. Adapun di dalam mana kalimat atau nama Allah Ar-Rabb, maka tiga ini selalu kandungannya, selalu kembali ke tiga ini, yaitu apa? As-Sayyid. Sayyid itu tadi apa? Ya, pemimpin, pemuka, yang tidak ada kesamaan, tidak ada keserupaan dengan makhluknya. Juga Allah itu muslih, yang mengatur, memperbaiki kondisi makhluknya. Dikasih nikmat, diberi anugerah, dikasih air hujan dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori muslih. Ya, memberikan rezeki, memberikan hujan dan seterusnya. Dan yang ketiga bermakna al-malik,
yang merajai, yang menguasai. Itu kata siapa? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Begitu juga kata Ibnu Atsir rahimahullah, Rabb itu secara bahasa maknanya Al-Malik. Apa tadi Malik? Raja. As-Sayyid, apa Sayyid? Pemuka, pemimpin, tuan. Wal Mudabbir, yang mengatur. Wal Murabbi, yang mendidik. Yang dari nol sampai besar itu namanya murabbi. Makanya ada sebutan ulama Rabbani. Apa ulama Rabbani? Yang mengajari dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang apa? Besar. Atau bahasa lain, mengajari sebelum ilmu besar ya dengan ilmu yang apa? Kecil. Itu namanya apa? Rabbani. Misalkan antum baru lahir, nggak mungkin kan langsung diajarin lari ya. Gimana larinya? Anak kuda aja nggak bisa lari. Gimana Usamah baru lahir nih brojol, langsung diajari ya lari, bisa nggak? Nggak bisa. Ya jangan lari, dia tengkurap aja nggak bisa. Apalagi duduk aja nggak bisa, jatuh lagi. Diajari pelan-pelan sampai dia betul-betul bisa melakukan sesuatu yang besar gitu. Ya, tuh sering lihat saja ada misalkan orang cinta dengan dunia olahraga. Itu dari kecil anaknya dia dididik. Ya, main bola umur 1 tahun udah nendang-nendang apa? Bola. Yang bapaknya cinta apalagi bela diri. Anaknya dari kecil udah diajarin apa? Jurus kuda-kuda. Ya, dan seterusnya. Apalagi yang bapaknya mungkin penyanyi, dari kecil udah diajarin apa anaknya? Nyanyi, joget, main alat musik. Ya, itu secara bahasa memang murabbi, artinya pendidik. Ya, dididik anaknya ya dari yang kecil terus sampai memiliki kemampuan yang besar. Dan itu salah satu makna ar-rabb adalah al-murabbi. Dan makna yang lain adalah al-qayyim. Qayyim itu yang mengatur juga, yang mengurusi. Makanya dahulu kepala sekolah itu disebut apa? Qayyim. Makanya Ibnu Qayyim dinamain apa? Ibnu Qayyim. Anaknya siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya apa? Ya mengatur urusan ini, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA. Nah, dia sebagai yang mengaturnya. Dan makna lain adalah al-mun'im, yang memberi nikmat. Nah, jadi ini menurut siapa? Ibnu Atsir, makna Rabb secara bahasa itu artinya tadi sekali lagi al-Malik. Apa Malik? Ya, bapaknya Hiro. Ya, artinya raja. Apa lagi? Sayyid. Apa Sayyid? Ketua, pemimpin. Mudabbir, apa mudabbir? Yang mengatur. Murabbi, apa? Yang mendidik. Ya, dan antum semua harus jadi murabbi. Mafhum? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk saudara, untuk teman, ya, untuk anak nanti, untuk umat. Maka jadilah orang yang apa? Murabbi. Kemudian apa lagi tadi? Qayyim. Qayyim itu ya sama, yang mengatur, yang mengurus, pemimpin, ketua. Dan mun'im, an'ama yun'imu, isim fa'ilnya apa? Mun'im, artinya yang memberi nikmat. Ini anak cepetin saja. Wailah kalau yang punya PDF-nya ada di situ di halaman, kalau di buku halaman 98. Khonifillah rahimani rahimakumullah. Bahkan nama ini kalau dia bersendirian saja, ar-Rabb gitu, maka dia mencakup semua penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat yang ula. Jadi nama Rabb ini menunjukkan makna-makna yang lain dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Rabb adalah, disebutin oleh Ibnu Qayyim, Qadir. Apa Qadir? Maha mampu. Namanya pemimpin, namanya yang mengatur, yang mendidik, harus memiliki sifat apa? Qudrah, mampu, harus mampu. Kemudian Khaliq, mencipta. Kemudian Bari, sama, Bari juga mengandung arti mencipta. Bedanya kalau Khaliq dengan Bari, kalau Khaliq itu yang nanti yang merancangnya, Bari eksekusinya, penciptanya. Allah juga Musawwir. Musawwir itu yang membentuk. Tadinya muka bayi itu lucu, lama-lama yang tadinya ya lucu sekarang jadi apa? Amit-amit. Yang tadinya mukanya masya Allah dilihatnya enak, lama-lama kirut apa keriput seterusnya, itu kan berubah bentuk. Itu kandungan dari nama Allah apa? Musawwir. Dan tadi Allah Malik, Allah Sayyid, Allah Mudabbir. Mudabbir itu mengatur. Makanya mengatur wajahnya ini jadi begini, wajahnya ini jadi begini. Kalau antum punya album, liatin tuh dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sama nggak mukanya semuanya? Hah? Beda ya. Dulu ganteng ya, sekarang apa? Yang jerawat. Ya dulu Godan kayaknya imut-imut ya kecilnya. Soalnya ada fotonya itu dia di WA-nya apa lagi pakai kuda-kudaan. Ya sekarang begini kan, ya itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah juga Musawwir. Allah juga Al-Hayyu yang maha hidup. Allah Al-Qayyum yang maha mengurusi, mengatur. Allah Alim, maha mengetahui. Yang namanya Murabbi, mendidik, harus punya sifat ilmu. As-Sami, Al-Basir, Al-Muhsin, Al-Mun'im. Semuanya banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kata makna Rabb itu bukan hanya satu arti. Tapi sekali lagi, makna yang banyak ini kembalinya berporosnya 3 tadi. Apa aja tadi? Hah? Apa aja tadi? As-Sayyid 1, 2 Al-Malik, ketiga apa? Hah? Apa tadi? Muslih. Kata siapa tadi? Ibnu Jarir At-Tabari. Atau kalau kata Ibnu Katsir tadi, Malik, Sayyid, Mudabbir, Murabbi, Al-Qayyim, Al-Mun'im. Itu kurang lebih arti yang dikandung dari makna Ar-Rabb. Kemudian kita lanjutkan di sini. Langsung saja ke setelahnya. Dan rububiyahnya Allah itu, tadi kan rububiyah kan arti dari Ar-Rabb, yaitu Dzu Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah kembali ke 3 makna yang tadi disebutkan. Maka rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta ini mencakup seluruh alam. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mendidik, Allah yang memberi nikmat seluruh makhluknya. Allah yang mengadakannya, Allah yang maha mampu untuk menciptakannya, dan seterusnya. Makanya banyak tadi disebutkan Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbnya alam semesta semuanya. Tapi dari sana nanti terkerucut lagi, ada 2 rububiyah secara am, luas. Ada rububiyah secara khassah, khusus. Sekali lagi, Ar-Rabb maknanya adalah apa? Dzu Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah itu tadi maknanya As-Sayyid, Al-Muslih, ya, Al-Malik, Al-Mudabbir, dan seterusnya. Dan rububiyahnya Allah ini untuk alam semesta seluruhnya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut alam. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah alam. Jamaknya jadi alamin atau alamun. Ya, arsh, apa lagi? Surga, neraka, kolam, kursi, langit, bumi, apa lagi? Matahari, bintang, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya Rabbnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah nggak terbayang? Ya, mampu nggak akal kita membayangkan kok bisa? Bagaimana teknisnya Allah mengatur, mengurus alam semesta semua ini? Ada yang sanggup? Nggak ada. Ya, begitu juga sifat yang lain. Kalau Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, kita tidak akan pernah sanggup memikirkan bagaimana hakikat sebenarnya. Tapi ada artinya. Hanya saja hakikatnya, ya aslinya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kalau perbuatan Allah teknisnya seperti apa, ya ini kita nggak paham, kita nggak ngerti. Tapi artinya ada. Ar-Rabb artinya Dzu ar-Rububiyah, yang mengatur, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, ya, yang mendidik dan seterusnya. Ya, kalau antum misalkan disuruh ngurus satu orang aja, dalam sehari, gimana perasaan? Ya, no, si Labib coba tanya, ngurus 2 orang anak bocil, atau misalkan dipegang nih, antum pegang Hiroho, antum pegang Bintang, antum pegang Usama. Astagfirullah, megang diri sendiri aja katanya. Kelepak-kelepak, ya nggak keurus. Ini suruh megang apa? Orang, suruh ngurusin orang, suruh memperhatikan dia, suruh mengawasi dia, suruh mendidik dia. Ini alam semesta, Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Ya. Ini betapa besar agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia betul-betul memahami makna Ar-Rabb. Ya, seharusnya ketika dia tahu makna ini, namanya ibadah kan harusnya diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada makhluk yang mampu seperti itu? Mengurus ini supaya dia nanti lolos masuk surga, mengurus ini supaya selamat dari api neraka. Hah? Ada yang mampu? Hiro? Ada yang mampu? Enggak ada. Ada yang mampu Bintang? Enggak ada. Karena ini semuanya adalah haknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahami makna Rabb, Dzu ar-Rububiyah, yang memiliki sifat rububiyah. Apa rububiyah? Tadi mencipta, Allah itu raja, Allah itu pengatur, Allah memberi rezeki, Allah mendidik, ya, Allah yang mengurusi, dan seterusnya. Dari mana Ar-Rabb atau rububiyah yang bukan hanya satu arti. Beda nanti kalau misalkan belajar nama Al-Alim. Allah namanya Al-Alim, sifatnya apa? Ilmu. Tapi kalau Ar-Rabb nama sifatnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Maka tadi Ibnu Qayyim menyebutkan Ar-Rabb adalah yang maha mampu, yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Karena belajar nanti nama dan sifat Allah itu bukan hanya fokus pada satu nama, tapi juga kita fokus memperhatikan kelaziman yang ada pada sebuah nama. Misalkan nama Allah Al-Khaliq, apa artinya Al-Khaliq? Maha mencipta. Lah, ya Allah maha mencipta. Kenapa? Apakah cuma satu sifat aja yang ada pada sifat Al-Khalq? Tidak. Allah mampu, Allah bisa menciptakan karena apa? Allah memiliki ilmu. Iya. Masa mencipta nggak punya ilmu gimana? Ya, apalagi Allah maha mencipta, bisa mampu karena memiliki kudrah, kemampuan. Ya. Apalagi ada sifat iradah, keinginan, kehendak. Makanya diciptakan ini warnanya hitam, ini warnanya merah, ini warnanya putih. Ada di dunia nyatanya? Ada nggak? Ada. Ya, yang ini warnanya hitam, yang ini warnanya merah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki kehendak. Terserah Allah mau kasih dia warnanya hitam, ya, asal jangan hijau. Ya, ada hijau manusia? Hah? Ada nggak sama manusia hijau? Nggak ada. Hah? Coba Piccolo. Ada itu. Ya, nama itu manis. Ya. Apa? Tuh lihat tuh, dari satu nama Al-Khaliq kita bisa petik sifat ilmu, sifat apa lagi? Qudrah, sifat apa lagi? Iradah, dan banyak. Maka nama Ar-Rabb itu bukan hanya satu arti, tapi mengandung makna yang banyak. Al-Muhim di dalam makna Ar-Rabb tadi mencipta, mengatur, dan ini ada dua jenis. Yang pertama rububiyah secara ammah, umum.
mencakup seluruh makhluk, baik yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, yang sa'id, orang beruntung, yang syaqi, yang celaka, yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya dapat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Allah menciptakan dia, Allah memberikan dia rezeki, Allah yang memberikan dia oksigen, Allah yang menganugerahkan nikmat-nikmat kepada dia, Allah yang angkat derajat dia, Allah yang rendahkan derajat dia. Mafhum? Itu namanya rububiyah secara apa? Amah, luas. Apa itu luas? Ya, semua makhluk masuk. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang mengaturnya, ya, Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Nah, itu semua kandungan dari makna rububiyah. Berserikat semuanya, baik yang taat maupun yang maksiat, baik yang mukmin maupun yang kafir, semuanya diatur oleh Allah. Ada nggak orang kafir ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak dikasih rezeki, nggak dikasih oksigen. Ada? Nggak ada. Coba antum sensus, ada nggak? Tanya Usama, ada nggak orang kafir yang nggak dikasih makan, nggak dikasih rezeki, nggak dikasih tempat tinggal? Ada? Nggak ada. Ya, anggap nggak punya rumah. Tapi adanya dia itu yang ciptakan siapa? Allah. Berarti Allah telah ada atau ada sifat rububiyahnya Allah kepada dia, tapi secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua namanya rububiyah khassah atau tarbiyah khassah, khusus, yaitu hanya untuk orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah beri taufik dia untuk menerima hidayah, Allah beri taufik kepada dia untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ya, Allah beri taufik dia ketika bermaksiat untuk bertobat. Ya, Allah beri taufik dia untuk menerima al-haq. Itu namanya rububiyah atau tarbiyah khassah. Dan ini akan ada sifat lainnya, karena Allah tadi maha mengetahui, Allah maha hikmah. Ya, karena Allah yang mengatur nih. Kemudian Allah tahu orang ini layak mendapatkan hidayah, maka hikmah Allah menuntut diberikan dia hidayah. Kan tadi sekali lagi, rububiyah kan mengatur, ya, mendidik, kemudian menciptakan, mengurusi. Yang namanya mengurusi ada sifat lainnya, ilmu, qudrah dan selainnya. Nah, ketika Allah tahu hamba ini memang jujur, ya, di dalam menerima al-haq, maka ada tarbiyah atau rububiyah khassah diberikan kepada dia. Akhirnya diberikan hidayah, ya, diberi taufik untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ya, ketika dia bersalah, cepat bertobat, cepat melakukan inabah. Ya, ketika dikasih tahu ini salah, ini sesat, maka dia cepat rujuk. Nah, itu namanya tarbiyah khassah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka perhatikan kondisi hati kita. Ya, hati kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia jujur, apakah tulus, apakah ikhlas, hanya yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan beri dia taufik. Jangan antum belajar nih. Ya, ini kan alhamdulillah ini tarbiyah namanya khassah, rububiyah khassah. Tapi jangan senang dulu. Bisa jadi di perjalanan waktu, karena dia tidak jujur, karena dia tidak ikhlas, merasa terpaksa, merasa berat, Allah maha tahu, Allah yang mengatur. Akhirnya hikmahnya Allah menuntut orang ini dicabut nikmatnya. Ya, tidak lagi belajar, tidak lagi mau mendalami al-haq. Ya, Allah sibukkan dia dengan perkara yang lain. Mufhum? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah kondisi hati kita, perhatikanlah, ya, apa yang ada di dalam dada ini. Jangan sampai, ya, Allah palingkan kita gara-gara tadi, ya, tidak adanya keikhlasan, tidak adanya kejujuran, tidak adanya ketundukan, tidak adanya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kalau ditanya mana yang paling bagus, ya tidak diragukan lagi, nomor 2, rububiyah atau tarbiyah khassah. Karena ini hanya diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan lafaz Rabb itu selalu menjadi panjatan doa para wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah. Ya Rabb,
Ya, misalkan Nabi berkata, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Allahumma la tuzigh qulubana atau yang lain. Ada doa tapi pakai rabbi di situ. Apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal minna. Pakai rob. Ya. Kenapa? Karena makna rob ini walaupun satu lafadznya, tapi artinya luas, kandungannya besar. Mafhum? Jadi setiap doa jangan lupakan panggil Allah dengan ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya, karena ini kebiasaannya para wali-wali Allah, pilihan-pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa hadirkan makna Ar-Rabb pada dirinya, di dalam hatinya. Sedikit lagi, ya. Ketika seorang hamba tahu makna Ar-Rabb, maka seharusnya melazimkan dia untuk ikhlas ibadah. Kan dia tahu yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang mendidik dia Allah, yang memberi makan Allah, menurunkan hujan Allah, semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yastalzim, mendorong dia, melazimkan dia ketika ibadah itu harus apa? Ikhlas. Sebagaimana Allah katakan, wa ana rabbukum fa'budun. Aku, kata Allah, adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku saja. Lihat, di awalnya Allah terangkan dirinya, Allah adalah Rabb. Tadi maknanya banyak tadi. Kemudian digiring untuk apa? Fa'budun, beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah katakan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah, ibadahlah Rabb kalian. Lihat, dipanggilnya atau dikatakan dengan lafaz Rabb, tapi ada kata sembahlah. Ya, misalkan pendekatan pemahaman aja ya, antum punya kucing ya, kucingnya antum rawat dari orok, kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih apa lagi? Pakai makanan kucing yang paling mahal apa? Hah? Pitkas apa? Apa itu namanya? Ya, kira-kira nanti kucing ini dengan insting kekucingannya akan sayang gak sama antum? Nah, akan nurutnya? Nurut nggak usah mah? Nurut. Ya. Itu kucing loh. Kita bisa ambil pelajaran dari apa? Kucing. Ya berarti lebih cerdas mana? Manusia ini yang bangkang tidak mau beribadah kepada Allah dengan kucing. Makanya orang-orang musyrik itu rusak akalnya, rusak fitrahnya. Dia sendiri ngaku kok, yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan rezeki siapa? Allah. Yang mematikan Allah, menghidupkan Allah. Tapi kenapa ketika berdoa mintanya kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Usama nih dari orok nih, dirawat bapaknya, mamanya, udah gede, bangkang. Kira-kira dimarahin nggak sama bapaknya? Dipecut nggak misalnya? Dia pernah dipecut nggak? Sahrul? Pernah? Ditabok pernah? Ya, mungkin karena dia nggak nurut ini. Ya supaya mendidik. Ya yang namanya bapaknya yang rawat dia, yang didik dia, ya dari kecil, yang nyebokin dia. Nggak taunya udah gede nggak mau? Ya kata orang Betawi namanya ngeloncong. Ngeloncong. Lagu dan ngeloncong. Nggak tahu. Ini Betawi mana ya? Kalau yang kita tahu ya Betawi sini ya, ini anak ngeloncong benar ini, ya keplak palanya kan, gitu. Ya seharusnya ketika dia memahami makna Rabb, maka yang namanya ibadah itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di dalam Al-Qur'an Allah pakai konteks pengenalan rububiyah untuk mengajak kepada uluhiyah. Ya, kenapa? Karena mereka ini paham betul makna rububiyah. Seharusnya yang namanya ibadah, doa, nazar, ya tawakal dia, rasa takut dia, khaufnya dia hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pahami makna Ar-Rabb jadi nama yang kedua ya yang harus kita hafal. Yang pertama Allah, lafzul jalal Allah. Yang kedua apa? Ar-Rabb ya, dan Rabb artinya apa tadi? Dzu ar-rububiyah, yang memiliki apa?
rububiyah. Apa rububiyah? Mencipta, ya, malik, sayyid, muslih, murabbi, mun'im, qayyim, mudabbir. Banyak artinya, bukan hanya satu. Bukan apa? Hanya satu. Dan tarbiyahnya Allah ini, rububiyahnya Allah ini ada yang amah luas. Semua makhluk. Dari sisi Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur urusan dia, ya, Allah mengangkat derajatnya, Allah menurunkan derajatnya. Ini amah luas, semua makhluk, ya, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya juga dapat. Yang kedua namanya tarbiyah apa? Khassah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Taufik, dilancarkan urusannya, dibantu untuk beribadah kepada Allah, ya. Ketika dia bermaksiat cepat bertobat, ketika dia salah fatal, ya, maka dia kembali ke al-haq. Nah, ini namanya tarbiyah apa? Khassah. Makanya banyak para wali-wali Allah, pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang cerdas berdoa dengan kata ya Rabb. Bisa dipahami? Dan ketika dia tahu mana Rabb, harus menyerahkan ibadah hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan, ya, nama Ar-Rabb, ya, yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ahsan barakallahu fiik. Jadi wali-wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, ya, yang udang-udangnya apa? Besar, yang pakai tongkat. Ya, wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi setiap orang punya kewalian walaupun levelnya berbeda-beda. Ya, selama dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka dia wali, artinya kekasihnya Allah SWT. Nanti Allah yang tolong dia, Allah yang bantu dia, ya, Allah yang beri taufik dia. Itu dalam bentuk pertolongan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya, wali itu bukan yang suka di kuburan, kan? Apalagi yang pakai udang-udang, yang pakai jubahnya besar, yang tangannya selalu wangi. Ya, kayak kemarin di bandara, ada yang ikut nggak ya? Nggak ada. Ya, jadi kayak ini dia sesepuhnya atau apa? Wah, yang nemenin banyak. Padahal dia cuma umroh berdua doang. Yang nganterin Salim Gambreng. Ya, anak lewat di depannya aja itu, wah, wanginya, masya Allah. Ya, satu-satu. Ya, terus yang perempuan-perempuannya juga ciumin semua. Ya. Katanya wali. Kalau wali mah seharusnya naiknya apa? Jangan naik indigo. Ya, naik apa? Pelepah kurma, apa, pelepah kelapa, ya. Atau lewat gua. Ya, insyaallah itu namanya wali-wali Allah, orang yang bertakwa. Fadhal. Jadi untuk nama yang memiliki lebih dari satu sifat, berarti pertama itu adalah Allah. Dia namanya Allah tapi sifatnya lebih dari satu. Ya. Dan juga yang tadi tadi itu yang Ar-Rabb, dia namanya Ar-Rabb tapi sifatnya lebih satu. Ya, jadi setiap nama pasti mengandung sifat dan setiap nama mengandung sifat dan arti pasti. Dan artinya ini terkadang lebih dari satu. Kayak tadi kemarin lafzul jalalah maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah. Ada dua arti di situ. Tapi ini arti pokoknya. Nanti cabang-cabangnya pasti banyak. Ya, kenapa Allah jadi Tuhan? Ya karena sifat-sifatnya sempurna. Ya, jadi jangan dibayangkan, jangan dikira berarti lafzul jalalah sama Allah itu banyakkan mananya, banyakkan Rabb, tidak. Ya, banyakkan mana? Lafzul jalalah. Kenapa? Karena dzul uluhiyah, memiliki sifat ketuhanan. Kenapa dikatakan memiliki sifat ketuhanan? Karena ada sifat sempurna kumpul di situ semua. Paham ya? Begitu. Makanya kaidahnya setiap nama itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Kenapa disusun pertama lafzul jalalah? Karena ini nama yang paling agung, nama yang paling besar. Kemudian yang kedua apa? Ar-Rabb. Allah a'lam bishawab. Cukup? Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.